Timur dan sudah bekerja di bidang ini hampir 8 tahun. Tepat nanti Desember saya sudah 8 tahun berkecimpung di dunia auditory verbal therapy ini. Dan pada sore hari ini saya mengangkat topik antara teaching versus testing. Ya, di mana topik ini adalah topik yang menurut saya menarik. Mudah-mudahan buat Bapak Ibu juga menarik karena ini mengangkat keresahan ya. Ya mungkin curhat kali ya. Jadi mengangkat keresahan saya yang biasa sering saya jumpai di sesi auditory verbal therapy, yang pada kali ini saya akan sharingkan apa sih permasalahan yang biasanya muncul terkait dengan topik ini dan nanti solusinya ataupun langkah yang perlu kita ambil seperti apa. Ya, yang harapannya ini nanti bisa menjadi pembelajaran buat Bapak Ibu sekalian, terutama yang memiliki putra putri dengan gangguan pendengaran yang telah menggunakan teknologi pendengaran, entah apa cochlear implant ataupun alat bantu dengar konvensional. Yang tujuannya ya tentu agar perkembangan bahasa putra putri Bapak Ibu sekalian bisa meningkat sesuai dengan harapan. Untuk yang sudah tergabung bisa nanti kalau untuk video silakan dinyalakan boleh, tidak ada larangan, tapi kalau untuk suara mohon nanti dimatikan. Kemudian nanti di sesi ini Bapak Ibu bisa bertanya melalui chat pertama ya. Yang kedua nanti bisa bertanya ketika nanti ada sesi pertanyaan yang akan saya buka buat Bapak Ibu sekalian. Adapun pertanyaan nanti bisa seputar topik yang saya bahas, namun tidak menutup untuk Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya yang masih berhubungan dengan EVT tentunya ya, di luar topik yang saya bahas ini. Baik Bapak, sekarang saya akan mulai materi saya. Saya persiapkan untuk membuka PowerPoint dulu. Oh, sebentar. Recording in progress. Sudah nampak ya PowerPoint saya Bu, Bapak Ibu ya. Nah, sebentar. Sudah Mas Ape. Oke Bapak Ibu sekalian, dasar saya mengambil topik ini adalah di mana seringkali ya saya sebagai sebentar Bapak Ibu. Jadi seringkali di dalam sesi terapi kami menjumpai bahwa baik ini terapis yang kami training karena kebetulan juga beberapa kali memberikan training pada profesional yang memang ingin belajar tentang auditory verbal therapy ataupun juga pada orang tua yang tentunya kami tangani di mana mereka seringkali melakukan testing ya. Testing itu bisa berupa mengajukan pertanyaan. Yang pertanyaan itu terkait dengan apa yang anak sudah ketahui. Anak sudah tahu ini jawabannya, anak sudah tahu ini konteksnya, tapi itu ditanyakan berulang kali. Kemudian yang kedua mengajukan banyak pertanyaan pada putra-putri mereka yang mana anak itu memang jelas-jelas belum mengerti jawabannya, belum mengerti instruksinya, dan itu selalu tanyakan ulang. Harapannya anak ini bisa menjawab, ya. Kemudian yang ketiga
Halo, suara saya bisa diterima ya Bapak Ibu ya? Bisa. Oke. Bisa, Pak. Bisa, Mas Ade, jelas. Ya, terima kasih. Tadi kok sepertinya ada respon yang apa namanya mungkin sepertinya tidak mendengar. Baik. Yang ketiga adalah terlalu sering memberikan perintah yang anak itu juga belum mengerti perintah itu. Ya. Ataupun juga termasuk seperti pertanyaan tadi, sudah paham, sudah ngerti, tapi dilakukan berulang kali. Nah, poin-poin ini yang sering saya jumpai di dalam sesi terapi, yang akhirnya membuat saya ingin membuat atau mengangkat topik ini. Dan ini baru pertama kali saya membuat webinar dengan topik seperti ini. Contoh ya, ini tidak benar-benar mengajari mereka, tapi ini menguji atau hanya sekedar testing. Contoh Bapak Ibu sekalian yang terjadi terkait dengan latar belakang tadi. Saya yakin banyak Bapak Ibu sekalian mungkin akan apa ya istilahnya kalau melihat pengalaman ke belakang kayak ketawa geli gitu ya. Misalkan memanggil nama, katakanlah nama samarannya Bunga ya. Di saat anak masih awal-awal menggunakan teknologi pendengaran, biasa kan termasuk target kita adalah memahamkan anak itu tentang namanya sendiri. Tentulah kita sering panggil nama dia. Namun yang terjadi nama itu dipakainya adalah untuk sekedar apa namanya menguji apakah anak ini respon atau tidak. Misalnya tadi bunga, 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 dipanggil beberapa kali padahal anak tidak merespon. Kemudian yang kedua adalah memanggil nama anak itu di saat anak itu sudah paham. Tapi harapannya adalah anak itu konsisten selalu ketika dipanggil namanya. Misalnya tadi bunga, noleh tanpa ada sesuatu. Kemudian anak itu kembali pada aktifnya kembali. Dipanggil lagi oleh orang tuanya, bunga, anak noleh. Kemudian nggak ada sesuatu yang berarti buat si anak itu, kembali lagi anak memperhatikan pada aktivitasnya lagi. Dipanggil lagi berulang kali, hingga akhirnya anak tidak respon dan akhirnya kita menjudge bahwa anak ini responnya tidak konsisten atau anak ini tidak memperhatikan ya, atau anak ini cuek ya itu. Padahal beberapa kemungkinan anak ini dipanggil tidak respon, bisa jadi mungkin aksesnya memang belum optimal. Yang kedua bisa jadi memang dia tidak paham atau belum paham dengan panggilan nama dia sendiri. Yang ketiga dia paham tapi dia cuek disebabkan karena panggilan itu tidak bertujuan. Karena apa? Karena seringnya tadi kita mengetes atau memanggil nama tapi tidak ada sesuatu yang berarti atau yang menarik buat anak itu. Ya, jadi kalau bahasa kita apa ya, miss call doang kali ya. Gitu. Jadi itu juga dialami sama anak-anak ya, tidak hanya pada anak-anak yang mengalami gangguan pendengaran, yang sudah menggunakan teknologi pendengaran, yang itu juga dialami sama anak-anak yang pendengarannya normal sekalipun ya. Kemudian contoh mengulang-ulang perintah yang bersifat ngetes ya. Misalkan anak sudah paham, ini dalam sesi ya, dalam sesi terapi, misalkan anak sudah paham perintah apa namanya itu tutup pintu ya. Dia sudah paham tutup pintu. Mungkin sekali dua kali dilakukan bisa, tapi selalu diulang-ulang terus perintah itu dengan perintah yang sama. Setiap belajar ketemu perintah itu lagi. Setiap belajar ketemu perintah itu lagi yang sifatnya sekedar testing. Ya. Hanya sekedar ingin mengetahui anak ini bisa, padahal sudah kita coba beberapa kali anak ini pasti bisa, tapi tetap diulang-ulang. Ya. Mungkin kalau perintahnya sederhana tidak ada masalah, tapi kalau perintah itu sudah panjang, itu biasanya akan kelihatan anak ini mulai memanipulasi keadaan. Gitu. Kemudian bertanya, yang ini biasanya sering dijumpai ya, apa ini, apa itu, warna apa ini, terus coba hitung ada berapa jumlahnya. Anak sudah bisa menjawab, ya, tapi tetap bertanya terus, berulang kali dan apa namanya istilahnya orang tua tidak bosan-bosan menanyakan itu padahal anak udah bisa. Atau yang case-nya tadi anak belum bisa, tanya apa ini, ayo apa ini, ayo jawab, ayo apa ini, jawab, ayo kan sudah diajarin kemarin, ayo apa ini warnanya apa ini, warnanya apa,
Ayo warnanya apa? Tanya begitu terus, padahal anak belum tahu jawabannya, ya. Nah, ini merupakan suatu permasalahan yang perlu kita atasi karena ini merupakan sesuatu yang tidak baik ketika kita sedang mengajarkan anak-anak untuk bisa mengembangkan potensi bahasa mereka. Pengujian dikatakan tepat ketika kita benar-benar mencoba ingin menentukan apa yang anak ketahui. Dan juga penting untuk memfasilitasi pembelajaran anak dengan benar-benar mengajari mereka strategi agar berhasil ketika mereka diuji. Jadi boleh kita melakukan testing, ya, tapi sesuai dengan bijak, dengan cara yang bijak. Artinya hanya pengen tahu setelah anak ini mengikuti proses pembelajaran begitu sering, kemudian sesekali kita lakukan pengujian, testing, untuk bisa kita ketahui anak ini sudah tahu atau belum ya, sudah bisa atau belum. Target saya memang sudah dikuasai sama anak atau belum. Nah, sesekali boleh dilakukan karena memang untuk mengetahui anak itu mampu atau tidak, tentu kan kita melakukan testing ya, melakukan evaluasi, memberikan ujian-ujian apakah anak ini bisa melewati atau tidak. Nah, ini juga kita fasilitasi mereka untuk bisa memberikan jawaban ketika mereka diuji itu ya melalui pembelajaran yang menarik, dengan kita memberikan step-step bagaimana cara mereka merespon sehingga suatu ketika kita memberikan tes pada mereka, mereka bisa melakukannya dengan baik. Nah, dalam definisi tes ya, di sini ada dua. Jadi tes merupakan jenis kegiatan yang memungkinkan kita untuk melihat apakah anak telah mencapai tujuan pembelajaran. Tes merupakan salah satu prosedur yang dapat digunakan untuk menilai atau mengukur kemampuan anak. Jadi kalau tujuannya itu, silakan. Saya terkadang dalam sesi memberikan gambaran dalam dunia sekolah ya, katakanlah 1 semester. Apakah dalam 1 semester itu ujian setiap hari? Kan tidak ya Bapak Ibu ya. Ujiannya mungkin ada ujian tengah semester sama ujian akhir semester. Dan itu hanya satu waktu. Adapun sebelumnya kan waktu itu lebih banyak dipakai untuk pembelajaran ya, untuk mengajari mereka sesuatu yang mereka belum tahu hingga akhirnya mereka tahu dan harapannya mereka siap ketika diuji, mereka bisa melewatinya dengan baik. Apa sih ya dampak atau pengaruh dari pengujian yang terlalu sering kita lakukan pada anak-anak? Yang pertama, anak dapat memberikan jawaban yang salah bahkan ketika anak tahu jawabannya. Ini pun tidak terjadi pada anak yang kita ajarin yang terkait dengan special case seperti ini, anak-anak dengan gangguan pendengaran. Bahkan anak normal sekalipun, terkadang kita mengalami hal demikian. Mereka kita tanya, jawaban mereka tidak sesuai. Apakah mereka tidak paham? Apakah mereka tidak tahu jawabannya? Jawabannya tentu tahu, Bapak Ibu. Ya, mereka tahu, tapi mereka mencoba memanipulasi dengan menjawab pertanyaan itu dengan yang tidak sebenarnya. Gitu. Sehingga kadang dalam sesi dijumpai keresahan orang tua, anak ini sebenarnya tahu jawabannya, tapi menggoda nih anak ini. Nah, goda kita atau pura-puranya tidak tahu gitu, padahal dia tahu. Nah, itu bisa jadi salah satu penyebabnya adalah karena seringnya kita bertanya, testing, sehingga anak sudah mulai mengenali pola itu dan dia mencoba untuk memanipulasi keadaan. Yang kedua, anak mungkin diam dan berhenti merespon. Mungkin anak yang dia sangat sensitif, merasa, wah ini saya sedang diuji ini, sedang dites ini. Nah, dia akan diam atau tidak akan merespon. Jadi walaupun dia paham, Jadi anak yang tidak merespon itu belum tentu dia tidak paham, tapi kemungkinan juga dia tidak paham bisa jadi. Ya. Kemudian anak merasa tertekan dan frustasi. Nah, ini juga yang bisa anak merasa anak yang sensitif sehingga mereka kalau ada testing ataupun ujian, apalagi ujian itu dia tidak mampu. Nah, ini juga yang sering terjadi adalah anak belum mampu tapi dites terus, dikasih pertanyaan, kasih perintah, yang akhirnya anak seakan-akan malas. Malasnya mungkin ada yang dia cuek,
buang muka, atau dia cari kegiatan yang lain, atau marah-marah, ya, atau mungkin dia akhirnya ngambek. Nah, macam-macam bentuk ekspresi yang menunjukkan mereka merasa tertekan ataupun frustasi, atau merasa pura-puranya ngantuk, ya, merasa pura-pura ngantuk itu. Kemudian anak mungkin akan bertindak dengan cara yang berbeda untuk menghindari kegiatan ini. Udah tahu nih saya di testing, dia pergi meninggalkan kita. Dan saya pun menjumpai beberapa case seperti itu. Jadi ketika kita bermain, kemudian sudah mulai masuk dalam sesi testing, anak tahu nih kita tes. Tidak menghukum dia, ya kita tidak memberikan dia untuk Recording stopped. Recording in progress. Videonya mati, Pak. Suara saya bisa didengar lagi, Bapak? Ya, sudah bisa. Pak. Ya, tadi sinyalnya ini refresh dia. Mohon maaf ya. Oke, saya lanjutkan. Poin saya di ini ya, yang sekarang yang terakhir ya, Bapak Ibu ya. Yang tadi terputus. Iya. Oh, yang hukum ya. Itu yang poin keempat tadi ya. Nah, jadi kita tidak memberikan hukuman, tapi dengan sendirinya anak itu pergi meninggalkan kursinya, ya sembunyi di pojokan ruangan ataupun di bawah meja di ruangan yang dulu pernah saya tempatin. Nah, itu kita tidak menyuruh dia, jadi justru dia sendiri yang menghindar. Karena dia tahu bahwa ini saya sedang dites, entah dia merasa mampu atau tidak, atau bisa jadi bosen, sehingga dia pergi meninggalkan aktivitas tersebut. Kemudian yang tidak kalah penting poinnya adalah kelima, ini tidak menambah bahasa atau kosakata anak. Karena ujian itu kan sifatnya mengulas ya. Kita merecall atau memanggil kembali memori-memori yang mungkin tersimpan di anak itu dari hasil pembelajaran yang sudah kita lakukan di masa lampau. Gitu. Kalau itu kita ulang-ulang terus, ya hanya mereview. Kita tidak akan menambah kosakata atau bahasa anak itu. Karena terlalu seringnya kita melakukan testing. Gitu. Jadi termasuk dampak yang kita tidak harapkan adalah itu. Perlambatan bahasa atau kosakata anak disebabkan karena seringnya kita melakukan testing. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin menyampaikan kira-kira apa pengaruh lainnya dari seringnya kita melakukan testing. Silakan boleh ditulis di kolom komentar. Sambil saya coba baca ya. Mungkin ada komen-komen yang apa Bapak Ibu sekalian, kira-kira apa pengaruh lainnya kalau kita terlalu sering melakukan testing? Anak bosan, seperti lelah, ya. Ada lagi? Anak nggak mau dekat-dekat kita, menghindar. Oke, good point juga. Nggak kooperatif ketika belajar akhirnya ya. Nah, itu salah satu masalah juga itu. Karena saya juga pernah menangani keluarga yang dari awal sampai berjalan beberapa bulan itu dominan testing baik di rumah atau di sesi. Kita tahunya di sesi kan kita mesti kasih kesempatan orang tua untuk mengajari. Nah, dari situ kita bisa menilai, oh terlalu banyak testing. Dan itu juga salah satu faktor yang membuat anak di rumah kurang kooperatif ketika diajarin sama orang tua. Ya, jadi ini bisa menjadi evaluasi bagi orang tua yang terlalu banyak testing, bahwa ini bisa menyebabkan anak nggak kooperatif.
Walaupun ya ini tidak 100% berlaku pada semua anak. Ada anak yang suka diperintah juga ada. Jadi ini memang tidak bisa kita generalisir, tapi pada banyak kasus yang saya jumpai, mereka mengalami hal demikian. Direkam. Fotoku ya senakku. Oke, nanti untuk sharingnya, untuk tipsnya di belakang ya. Ini masih kita bahas tentang Bandaran. tim. Dan saya kira nggak ada yang memberikan tambahan lagi ya untuk pengaruh-pengaruh lainnya. Selanjutnya apa yang perlu kita lakukan? Kalau nggak boleh testing, lalu langkah kita seperti apa? Yang perlu kita lakukan adalah yang pertama, panggil nama dengan tujuan. Apa maksudnya kita manggil nama anak itu? Daripada kita sekedar tadi memanggil misalkan bunga, bunga, bunga. Atau kalau dia sudah merespon bunga, terus tidak ada apa-apa. Contoh yang kita harapkan adalah memanggil dengan bertujuan, yaitu kita memanggil ketika memang ada butuhnya. Ya. Misalkan kita mau ngajak anak itu makan, bunga, dia merespon ini, ayah bawa makanan buat kamu. Lain waktu, bunga, dia menengok, wah ini ayah bawa hadiah buat kamu. Bunga, bunga, dia nengok, wah ini ada mainan buat kamu nih. Jadi dengan kita memberikan pembelajaran dengan memanggil nama yang bertujuan, harapannya adalah dia akan semakin responsif ketika kita memanggil nama dia, karena dia tahu kalau saya dipanggil nama saya berarti ada sesuatu yang menarik nih, sehingga terciptalah kebutuhan buat anak itu ketika dia dipanggil dia menengok. Ini perlu kita lakukan di saat anak juga masih belum paham dengan namanya sendiri. Katakanlah baru memakai alat bantu dengar ataupun koklear implan baru 1 bulan, tetap panggil namanya dengan tujuan. Jangan hanya sekedar miss call ya, manggil berulang kali tapi tidak ada manfaatnya, tidak. Bagaimana kalau misalkan anak belum paham dengan nama dia sendiri, padahal dia kan belum paham, ya kita mau manggil dia, harapannya dia merespon. Maka kita ajarkan bagaimana dia merespon. Tetap dengan sesuatu yang nanti bisa dijadikan reward ataupun mengajarkan bahwa panggilan itu ada manfaatnya. Misalkan kita panggil tadi bunga, bunga. Mungkin dia tidak menengok karena aksesnya belum optimal, atau bisa jadi memang dia belum paham, atau bisa jadi dia fokus pada aktivitas. Nah ini juga perlu kita lihat. Anak yang fokus pada kegiatan dia, bisa jadi kalau dipanggil dia tidak akan merespon, sekalipun pendengaran dia optimal. Ya seperti anak dengan pendengaran normal pun kalau dia lagi fokus, ya dia ketika dipanggil kadang tidak menengok pada sumber suara karena lagi asik tuh. Nah itu juga perlu kita perhatikan ya. Lalu bagaimana kalau setelah mungkin dipanggil 2 kali, 3 kali dia agak menengok, maka tepuk bahunya. Bunga, dia menengok. Ya. Menengok kemudian, iya nih aku panggil namamu. Nih, ayah bawa mainan, ayah bawa makanan, atau ayah kasih apa. Nah itu termasuk proses pembelajaran yang bisa dibangun. Memanggil namanya dengan tujuan yang positif. Jadi tidak hanya sekedar testing aja. Kalau anak sudah paham, bagaimana? Seperti tadi yang saya sampaikan di awal ya. Kita manggil, anak merespon, ada sesuatu yang ingin diberikan pada anak itu ya, atau mungkin lagi mengajak kemana kayak ya, mau jalan-jalan, kita panggil namanya dia menaruh, ayo. Nah, kita mau jalan-jalan ya, kita mau jalan-jalan bunga, yuk sekarang ambil sepatumu dan seterusnya ya. Kemudian berhentilah menguji begitu sering. Jadi yang biasanya kita bertanya, sering memerintah ya, menanyakan sesuatu yang dia entah sudah tahu atau belum, itu kita kurangi. Apakah tidak boleh bertanya di saat anak itu sudah paham ataupun belum paham? Tetap boleh ya, tapi bertanyalah dengan bijak. Nah, poin berikutnya, bertanya dengan bijak dan bertujuan. Misalkan kalau kita tanya anak ini, adik ini apa ya? Coba lihat ini apa. Kalau anak dia belum tahu, maka kita yang ngasih tahu jawabannya.
Oh, ini mobil. Iya, ini mobil. Brem, brem, brem. Ini Recording stopped. Recording in progress. Halo? Ya, lu. Oke, nyambung kembali ya Bapak Ibu ya. Oke, sinyalnya sepertinya agak berat nih. Baik, saya lanjutkan ya. Tadi di pertanyaan. Jadi misalkan mobil ya, mobil. Oh ya, tadi yang bertanya dengan bijak ya. Oke. Itu untuk case yang anak belum tahu jawabannya. Jadi kita berarti memperbanyak bombardirnya. Lebih banyak kita mengenalkan, mensounding kata mobil, misalkan kalau case-nya tadi mobil. Atau misalkan kalau case-nya makan, katakanlah, adik makan apa ya? Adik makan apa itu? Oh, adik makan nasi. Adik makan nasi. Kita kasih tahu jawabannya. Nah, itu termasuk tadi strategi bagaimana mereka bisa berhasil ketika menjawab pertanyaan di masa mendatang. Itu. Jadi kita nggak tanya begini, ayo adik makan apa? Apa ini? Ayo, adik makan apa ini? Ayo, adik makan apa? Nah, itu pertanyaan yang tidak bijak seperti itu. Menanyakan sesuatu yang anak belum tahu jawabannya berulang kali. Ya, harapannya anak bisa menjawab padahal dia belum punya memori di situ. Nah, terus lanjutnya adalah bagaimana kalau kita bertanya pada anak yang sudah bisa menjawab. Maka caranya adalah kita kembangkan jawaban itu. Misalkan tadi kalau case-nya kita bertanya tentang transportasi mobil, adik, ini benda apa ya? Ini apa? Apa ini? Dia menjawab mungkin pil. Pil. Oh iya, ini mobil. Ini mobil. Coba warnanya apa ini? Warnanya merah. Ini mobil merah. Kita bertanya juga dengan apa? Kita kembangkan dengan bertanya warna, namun tidak harus anak menjawabnya. Ketika memang mungkin bahasanya mungkin masih satu kata ya, dan mungkin warna belum begitu kuat. Nah, biasanya case-nya kalau anak normal itu antara 1,5 tahunan ya, dia hanya bisa menjawab satu kata gitu. Nah, jadi kita bisa kembangkan pertanyaan itu, tapi yang masih relevan dengan benda itu, misalkan tadi itu mobil. Oh iya itu mobil. Mobilnya warna apa ini? Mobilnya warna merah. Ini mobil merah. Mobil merah. Nah, jadi dari jawaban itu kita kembangkan, kita perluas pembahasannya sehingga ada sesuatu yang baru yang bisa kita kenalkan pada anak itu. Sehingga nanti target bahasa baru, apa konteks baru, dia mendapatkan hal itu. Karena termasuk salah satu tujuan dari pembelajaran adalah kita mengajarkan sesuatu yang anak belum tahu. Target itu harus bertambah ya. Kemudian memberikan perintah yang bertujuan. Jadi tidak ada sekedar setting. Mungkin ya kalau di tempat sesi terapi karena kita bentuknya permainan sehingga kadang terkesan testing ya kan. Tapi kalau Suaranya hilang, Pak. Recording stopped.
Sinyalnya hilang. Tersambung lagi Bapak Ibu? Ya. Ya. Bentar ya. Yang bernama Ibu Nadarania. Ora. Ibu Nadarania. Halo Ibu Nadarania. Ada di tempat? Tadi yang terakhir itu. Oh ya, perintah ya. Jadi kalau di rumah saya menyarankan untuk lakukan belajar perintah melalui aktivitas sehari-hari. Misalkan ketika mau makan kita suarakan dulu ya, kita sounding dulu. Adik, kita mau makan, ayo ambil piring. Ayo ambil piring. Ketika anak belum paham, maka giring ke tempat piring. Ya. Terus kita tetap sounding situ, ambil piringnya, kita mau makan, ayo ambil piring. Nah, kemudian ambil nasi. Ya, sekarang kita ambil nasi ya. Ayo kita ambil nasi. Dia belum paham, kita aja ke situ. Nah, kalau dia sudah paham, maka mungkin bisa kita kembangkan. Misalkan dia sudah paham, adik, kita mau makan, tolong ambil piring dan sendok. Ayo adik, coba bantu mama ya, ambilkan piring dan sendok. Nah, dia ambilkan piring, mungkin sendoknya belum paham. Nah, kita pandu tuh sendoknya. Ya, adik sudah ambil piring, sekarang kita ambil sendok. Jadi, mau tidak mau kita perlu melibatkan mereka secara nyata di rumah, ya, sambil kita masukkan bahasa-bahasa yang baru ataupun bahasa yang kita kembangkan. Itu. Sehingga tidak terkesan belajar itu sekedar testing, duduk manis, kaki dilipat, lalu ada meja, main di situ, siap untuk menerima perintah. Jadi tidak bagus seperti itu kalau di rumah ya. Saya sering menyarankan ikutin aja santai aja di rumah. Bikin anak enjoy dalam belajar. Kemudian melakukan lebih banyak pengajaran. Jadi lebih banyak kita memberitahu, menceritakan ya, menjelaskan dibandingkan kita sekedar banyak bertanya ataupun banyak perintah, entah anak itu sudah paham ataupun belum. Dan kita perlu memahami kondisi atau tahapan perkembangan anak ya. Bagaimana kita tahu kondisi tahapan perkembangan anak? Ya kalau secara umum mungkin bisa kita googling, anak setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, bisa googling, atau bisa kita cari referensi buku-buku tentang perkembangan anak di toko buku. Kalau Bapak Ibu mengikuti sesi terapi, tentu bisa nanti minta panduan dari terapisnya, cara mengenali atau tips mengenali atau area apa saja yang mewakili perkembangan anak yang mereka punya, ya, yang mereka tangani. Secara definisi, mengajar adalah proses menyampaikan informasi yang dijelaskan tentang pembelajaran tertentu. Dan ini merupakan kegiatan yang membantu anak untuk mencapai tujuan pembelajaran. Ya tadi, jadi mengajar itu kita menjelaskan, menyampaikan informasi ya, dengan kita memberitahu, kita menjelaskan, kita menerangkan ya, mana yang sekiranya anak belum tahu atau mana yang sekiranya perlu dikembangkan, diperluas pembahasannya. Nah, sehingga poin dari mengajar adalah menjadikan anak yang tadinya nggak tahu menjadi tahu. Itu fungsi dari pembelajaran. Kemudian kalau anak sudah tahu, maka pengetahuannya meningkat, kemampuannya meningkat. Kita tingkatkan kemampuannya, pengetahuannya. Tidak stuck di situ. Dan ini yang saya perhatikan adalah biasanya itu stuck di ketika anak memakai alat itu atau perkembangannya itu setara anak usia antara 1 sampai 2 tahun. Di mana ketika anak sudah punya kemampuan ya
mulai muncul pemahaman satu kata. Nah, akhirnya kadang orang tua itu stuck di situnya karena mereka menganggap anak saya nggak paham nih kalau diajarin. Akhirnya dia kembali pada target yang dia sudah paham, kondisi yang anak sudah mampu. Akhirnya tidak meningkat-meningkat. Padahal di saat anak belum bisa kan diajarin terus, dikenalkan terus. Nah, akhirnya dia mampu, tapi ketika levelnya dinaikkan, nah orang tua kadang merasa putus asa. Sehingga udah kembali yang pada yang mudah aja diajarinnya itu. Jadi yang target-target baru yang susah-susah itu tidak terlalu ditekankan lagi. Nah, itu yang sangat disayangkan. Karena kita perlu pahami bahwa ketika anak kita berikan level yang lebih tinggi, pasti akan mereka berusaha lagi. Karena itu sesuatu yang baru sehingga mereka perlu waktu untuk bisa memahami ataupun mengikuti pembelajaran yang baru kita berikan pada mereka. Kemudian strategi pembelajaran apa yang bisa kita terapkan Bapak Ibu sekalian? Yaitu menggunakan permainan ataupun game. Kita tahu basicnya FET adalah, jadi FET itu basicnya adalah dengan permainan. Terapi yang dilakukan dengan cara bermain. Mungkin Bapak Ibu juga pernah mendengar namanya Robert Kiyosaki, ya seorang pengusaha. Dalam salah satu bukunya namanya Rich Kid, Smart Kid, atau Smart Kid, Rich Kid ya kalau nggak salah, terbalik. Dia juga mengajarkan tentang wirausaha itu atau bisnis itu melalui permainan. Yang kemudian permainan itu dia jual. Permainannya cukup mahal kalau dikurskan kisaran 1 atau 2 juta itu. Tapi dengan permainan itu akan membuat otak bermain, berkembang, yang kemudian kita aplikasikan pada dunia nyata. Jadi memang apalagi anak-anak mereka belajarnya ya memang dengan cara bermain. Jadi bermain itulah cara belajarnya mereka dan perlu kita pahami. Dan kita perlu pahami pula bahwa dengan permainan itu bukan berarti mereka tidak belajar. Justru dari situ mereka akan belajar banyak hal dan aspek-aspek yang lain mereka juga akan terbantu di situ, terbantu untuk bisa berkembang. Tidak hanya dari sisi bahasa, tapi dari sisi motorik kasar, motorik halus, kognisi, kemudian sosial emosional dan sebagainya itu akan terbentuk dengan cara bermain itu sendiri. Langkahnya adalah mulai dengan permainan yang sederhana, yang anak itu bisa merasa berhasil untuk melaluinya. Jangan kasih yang bebannya berat, anak nggak mampu dipaksakan. Mulai dari yang ringan-ringan dulu untuk menciptakan suasana yang menyenangkan sehingga kalau anak berhasil itu bisa membuat dia termotivasi untuk melakukan permainan berikutnya. Nah, termasuk ketika Bapak Ibu sekalian mengajarkan sebuah bahasa, maka kita perlu lihat mana yang dia mampu. Itu yang kita gunakan untuk pemanasan istilahnya ya. Jadi ketika memulai pembelajaran, gunakan target-target yang ringan-ringan dulu supaya anak merasa termotivasi untuk bisa mengikuti pembelajaran di waktu-waktu berikutnya. Lalu bagaimana bila anak merasa kesulitan? Maka berikan bantuan. Jadi jangan misalkan bertanya, apa ini? Ayo, apa ini? Masa nggak tahu, udah diajarin semingguan, masa nggak hafal nih? Ini loh kemarin itu yang di jalan itu, ayo apa deh ini apa ini? Ya, sudah tahu anak merasa kesulitan berarti dia belum paham. Ya kasih bantuan, ini mobil. Ya, ini mobil. Apa deh namanya? Mobil. Kasih bantuan. Artinya kalau ditanya dia tidak bisa menjawab, gampangnya aja dia belum bisa gitu ya. Atau mungkin sudah pernah bisa tapi lupa, bisa jadi memorinya memang belum kuat ya. Terus turunkan tingkat permainan atau target pembelajarannya. Kalau dirasa susah atau dirasa sulit, ya kita nggak segan-segan untuk turunkan dulu level permainan ataupun targetnya. Jangan kita paksakan ya. Kalau misalkan anak tadi belum paham, misalkan tadi kita nanya apa ini ya, adik tahu nggak ini apa ini? Misalkan tadi nanyakan mobil. Oh, mungkin kita bisa pancing kalau ini mobil, tahu nggak mobil ya? Kalau misal mobil dia arti diturunkan levelnya mungkin dengan brem brem brem. Akhirnya mungkin dia ingat dengan kata kunci berupa bunyi mobil tersebut. Jadi nggak kita paksakan, oh ini target baru nih, harus bisa. Ya memang harus bisa. Tapi kita perlu tahu bagaimana proses menuju ke target tersebut.
Beri apresiasi ketika anak berhasil menyelesaikannya. Misalkan tadi kalau dipanggil, dia menoleh, ya ada sesuatu. Ada reward mungkin, atau ada hadiah kali ya. Terus, atau mungkin kalau dia berhasil melakukan tugas, kita kasih, wah pinter adik, kasih jempol. Terus mungkin kalau lagi makan, ditanya, adik makan apa? Misalnya dia makan, dia jawab ikan. Oh, iya, adik makan ikan, enak. Jadi apresiasi yang bisa kita juga manfaatkan untuk pengembangan kosakata baru. Gitu. Jadi anak perlu dibombong, dimotivasi ya, dengan cara kita memberikan apresiasi-apresiasi yang bisa kita manfaatkan dari sekitar kita. Ya. Termasuk ekspresi wajah senang, senyum ketika anak memberikan respon, itu juga sebagai bentuk apresiasi. Ya. Jadi nggak kita lewatkan kesempatan begitu saja ketika anak telah memberikan respon. Kemudian membahasakan apa yang anak lihat atau anak lakukan. Sederhananya jadilah komentator bola. Ya. Kita tahu kan komentator bola itu kan ya dia nggak ikut di lapangan ya. Dia tidak ikut bermain, dia hanya menonton sambil ngomong gitu. Nah, dia bicarakan ketika pemain ngoper bola, dia bilang, oh iya pemain sedang mengoper bola ke angka 9. Atau ketika pemain sedang mencetak gol, komentatornya bersorak-sorak, menyatakan, wah pemain nomor 9 telah mencetak gol, kita senang semuanya, dan seterusnya. Kita sebagai orang tua juga begitu di rumah. Tidak harus kita menguasai permainan itu. Anak harus mengikuti cara bermainnya orang tua, tidak harus. Anak tetap bisa kita kasih kesempatan seluasa mungkin bermain dengan cara mereka. Tinggal bahasa apa yang kita bisa masukkan ke situ. Nah ya, jadi cukup hal sederhana seperti itu kita bisa lakukan di rumah tanpa harus mencari bahan-bahan mau ngajarin apa ya. Ikuti aja kemauan anak, dia sedang main apa, itulah bisa jadi target pembelajaran saat itu. Kemudian berpikir untuk bertanya atau memerintah dengan menghindari hanya sekedar menguji anak. Jadi tetap bertanya boleh, memerintah boleh. Tapi kita juga tadi bertanya, memerintah dengan cara yang bijak. Ya. Nah, terkait dengan pembahasan atau membahasakan apa yang anak lihat. Nah, secara khusus saya bahas di sini ya. Dari Betty Hart and Todd and Risley ya. Dia meneliti tentang perkembangan bahasa di sebuah perkampungan yang miskin. Kemudian salah satu pembahasan yang diangkat adalah berapa banyak pembicaraan yang sebenarnya terjadi antara orang tua dan anak dalam kehidupan sehari-hari. Ketika mereka bangun dan bersama orang tua mereka, anak-anak mereka Amerika berusia 1-2 tahun rata-rata mendengarkan 340 ucapan per jam. Jadi setiap jamnya itu rata-ratanya ada 340 tuturan. Adapun kalau diterjemahkan terjemahan ke kata ada 1440 kata per jamnya. Ada yang 2000, ada yang 3000. Ini untuk usia 1-2. Kalau yang penjelasan per jamnya itu 2000 atau 3000 itu ketika nyambung sampai 3 tahun ya. Jadi ketika ditambah masa penilaiannya dari 1-3, di sana dijumpai 2000 kata atau 3000 kata per jamnya. Kenapa? Tentu kan kalau anak sudah tambah dewasa, bahasanya bisa tambah kompleks sehingga kosakatanya akan semakin banyak gitu ya. Dan bisa agak cepat. Sedangkan kalau anak masih 2 tahun ke bawah kan kita ngomongnya juga masih cenderung lambat dan kosakata tidak terlalu banyak gitu. Sehingga itu mempengaruhi jumlah kosakata per jam yang kita bicarakan pada anak. Nah, ini 90 pertanyaan per jam. Dari 340 tuturan. Katakanlah pertanyaan itu dalam satu tuturan, berarti kan 340 dikurangi 90. Nah, sisanya lebih banyak orang tua itu tadi menjelaskan, bercerita. Yang di dalam cerita itu termasuk selain pertanyaan itu ada 17 penegasan atau afirmasi per jamnya. Misalkan, wah adek hebat, wah adek pinter, dan seterusnya. Ya. Kemudian 7 larangan per jam yang ditujukan kepada mereka oleh orang tua mereka. Larangan juga tidak
terlalu sering disampaikan, tapi lebih banyak apa poinnya? Lebih banyak bercerita, lebih banyak kita memberitahu tentang sesuatu yang anak lakukan ataupun anak perhatikan. Berbicara ekstra dari orang tua yang banyak bicara mengandung lebih banyak kosakata yang bervariasi, ide yang kompleks, bimbingan yang halus, dan penguatan positif yang dianggap penting untuk perkembangan intelektualnya. Jadi poinnya di sini Bapak Ibu sekalian, berbicara ekstra di sini akan menarik pada variasi kosakata ataupun bahasa yang kompleks, ide yang kompleks. Jadi kalau bahasan banyak, cerita lebih banyak, penjelasan lebih banyak, itu kosakata kan bervariasi. Ya tadi bahasanya akan bisa meningkatkan bahasa atau kosakata anak. Tapi kalau cenderung bertanya ataupun perintah, karena sifatnya hanya mengevaluasi, ya itu hanya memanggil memori yang sudah pernah kita ajarin aja. Itu pun kalau anak sudah dapat, gitu ya. Kalau belum dapat, kalau terlalu fokus ke situ, ya jadinya nggak dapat jawabannya buat anak itu sendiri, ya. Sehingga itulah pentingnya berbicara lebih banyak, tapi yang terstruktur dengan baik. Kemudian ini masih lanjutan dari hasil penelitian beliau, Betty Hart and Todd Risley, bahwa ini sampai 36 bulan atau 3 tahun. Jadi dari penelitian beliau meneliti pada 3 kelas keluarga. Kelas profesional yang garis biru itu, kemudian kelas pekerja, keluarga pekerja yang garis hijau, kemudian keluarga yang ikut program kesejahteraan atau yang dia dibantu oleh pemerintah. Nah, dari risetnya beliau, penelitian beliau bahwa di keluarga profesional itu di usia 3 tahun kehidupan anak itu dijumpai anak itu memiliki 1116 kata-kata. Ya, 1116 kata-kata. Dan di keluarga pekerja, anak dijumpai memiliki 749 kata-kata. Sedangkan yang di keluarga sejahtera, anak memiliki 525 kata-kata, separuh dari keluarga profesional. Apa faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa seperti ini? Faktornya adalah di mana kalau keluarga profesional itu kan mereka cenderung kaya kosakata dan mereka cenderung lebih banyak bercerita. Sehingga itulah yang mempengaruhi perkembangan bahasa anak mereka itu bagus. Ya, kosakata mereka juga banyak, kemudian dari sisi mereka berekspresi juga banyak gitu. Itu yang membuat anak-anak mereka bisa berkembang bagus bahasanya. Nah, sedangkan di keluarga pekerja, karena orang tua lebih banyak waktunya untuk bekerja sehingga interaksi dengan anak kurang, termasuk dari sisi wawasan juga tidak lebih bawah daripada keluarga profesional, sehingga variasi kosakatanya lebih sedikit. Apalagi yang keluarga sejahtera, di mana mereka mungkin dari sisi pendidikan tidak terlalu tinggi sehingga kosakata juga terbatas, kemudian cenderung untuk interaktifnya kurang dengan anak, sehingga kosakata juga akan berdampak pada anak di mana kosakata mereka juga terbatas. Namun uniknya dari penjelasannya Betty Hart dan Todd Risley dan penelitian, pada dasarnya ini bukan pengaruh dari seberapa tinggi pendidikan mereka, seberapa bagus pendidikan mereka, tapi seberapa intens, seberapa sering orang tua berinteraksi dengan anak, bercerita dengan anak, membahasakan apa yang anak lakukan atau anak lihat. Walaupun dia tergolong dari keluarga sejahtera, ya, atau keluarga pekerja, tapi orang tua masih bisa memfasilitasi bahasa atau interaksi buat si anak mereka. Artinya mungkin masih berusaha mencari waktu yang berkualitas untuk berinteraksi, bercakap-cakap dengan putra-putri mereka, sehingga itu juga akan bisa membuat perkembangan bahasa mereka juga bagus. Jadi bukan status pendidikan itu yang paling pokok mempengaruhi, tidak, tapi bagaimana orang tua itu mau berinteraksi, ya, mau berbicara, mau mengajak anak mereka untuk bercakap-cakap. Sehingga kalau misalkan Bapak Ibu, mohon maaf katakanlah, saya bukan lulusan S1, bukan S2, saya mungkin SDTT, no problem, tidak masalah. Tapi walaupun SDTT katakanlah, atau SMP, SMA, tapi Bapak Ibu sangat
interaktif sekali dengan putra-putri Bapak Ibu, itu juga sangat powerful dan itu yang diharapkan ya. Intinya itu. Keluarga profesional pun kalau dia tidak punya banyak waktu untuk interaksi dengan putra-putri mereka, maka juga itu kurang bisa memberikan dampak positif untuk perkembangan bahasa putra-putri mereka. Ini ada sesuatu yang harus kita kerjakan dan butuh usaha yang sangat sadar, tapi hasilnya sepadan ya, yang dialami oleh anak yang belajar dan belajar untuk mencintai proses belajar. Jadi ini terus terang memang tidak ringan ya, tidak ringan untuk dilakukan, tapi ini perlu kita lakukan baik sebagai terapis atau sebagai orang tua. Oke, Bapak Ibu, itu untuk materi PowerPoint saya. Sekarang saya buka pertanyaan ya. Mungkin saya akan menuju ke chat dulu ya Bapak Ibu ya. Nah, saya lihat ada banyak pertanyaan di sini. Dari Rahmat Rosad. Terima kasih Kak Abdillah sharingnya. Tolong bisa dikasih tips mengajarkan anak kata-kata sederhana yang efektif. Tentu untuk mengajarkan kata-kata yang sederhana, yang efektif, kita akan melihat dari kondisi anak itu ya, Bapak ya, Bapak Ibu. Jadi anak ini kondisinya bagaimana? Terus apakah pendengarannya dia sudah tercover betul dengan alatnya atau belum? Karena itu akan mempengaruhi cara kita menyampaikan. Kemudian bahasa mereka sampai di level mana. Jadi efektifnya itu tergantung dari kondisi anak itu. Misalkan kalau anak belum punya bahasa, maka ini saya gambarannya adalah anak yang aksesnya optimal ya Bapak Ibu ya. Yang aksesnya optimal. Karena FET termasuk syaratnya adalah aksesnya anak itu optimal, bisa mencakup atau mengcover spektrum percakapan yang itu terletak antara 60 sampai 20 desibel. Nah, ketika anak baru belajar mendengar, maka bahasa sederhana adalah kita mengucapkan cukup 1-2 kata diulang-ulang, 1-2 kata, 1 maksimal 3 kata cenderung diulang-ulang. Misalkan kalau kita kita ambil contoh dalam realita anak usia 1 tahun ke bawah, tentu kan bahasanya sederhana ya. Ayo makan, kita makan. Wah, adik lagi makan, nyam 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 nyam. Enak ya, adik lagi makan. Kalau misalkan jalan, anak usia 1 tahun, ayo kita jalan-jalan, adik jalan sambil dipegangin. Ya bahasanya sederhana itu, cuma jalan-jalan sambil berjalan. Nah, kalau anak yang mungkin ini sekarang kita aplikasikan pada anak yang katakanlah baru mendapatkan akses usia 3 tahun, secara permainannya mungkin tidak seperti anak 1 tahun, tapi secara bahasa seperti anak antara 0 sampai 1 tahun. Nah, sederhananya lagi kalau untuk anak usia 2 tahun atau anak yang kemampuannya setara dengan 2 tahun, ya kita ngikutin. Jadi tidak lagi satu kata, tapi kita mulai kombinasi. Kalau anak yang kemampuannya setara dengan anak usia 2 tahun, kombinasi 2-3 kata, dan masih cenderung diulang-ulang. Ayo makan nasi, tidak. Ayo makan, ayo minum, tidak. Tapi mulai lebih agak panjang. Ayo minum air, ayo kita minum jus, minum air putih, ya. Jadi efektifnya tergantung dari kemampuan anak itu. Bisa dipahami ya Bapak Rahmat Rosyad? Halo? Mungkin sedang tidak ada di tempat mungkin ya. Kemudian saya lanjutkan dari pertanyaan dari siapa ini? Bapak Yusuf Rohman ya. Bagaimana mengajarkan kata tanya agar tidak seperti testing? Sesuai dengan apa yang tadi di bagian itu penemuannya Betty and Risley. Jadi kan tetap ada pertanyaan. Tetap kita bisa ajukan pertanyaan. Misalkan ini, seperti kita ngomong sama anak bayi ya, 1 tahun. Kita tetap bisa bertanya. Itu siapa tuh yang datang? Oh, ada Bunda. Bunda datang. Siapa tuh? Bunda datang. Kalau misalkan si adiknya itu tadi punya kakak, coba lihat siapa itu yang datang? Oh, ada kakak.
kakak sini, itu siapa itu? Kakak. Kita bisa bertanya, tapi kita yang ngasih tahu jawabannya. Ya, bukan, ayo siapa itu? Ayo jawab, siapa itu? Ini kalau anak 1 tahun sih mungkin kita masih natural ya, tapi ini anak yang terlambat bicara karena gangguan pendengaran, katakanlah usianya 3 tahun, baru pakai alat, kita udah menekan tanya, siapa itu? Ayo, siapa itu? Kan udah dikasih tahu, siapa itu? Ayo, siapa? Ayo jawab, ayo jawab. Nah, ini pertanyaan yang testing. Sedangkan yang contoh pertama tadi adalah pertanyaan yang bersifat mengajarkan. Jadi yang mengajarkan pertanyaan, tapi juga mengajarkan jawabannya seperti apa. Gitu. Jadi sebutkan pertanyaannya dan kasih tahu jawabannya lebih banyak. Jawabannya yang lebih banyak. Gitu. Nanti lain waktu tanya lagi, boleh tanya dulu, terus kemudian kasih jawaban dan itu terus begitu sampai akhirnya anak mampu menjawab dengan sendirinya. Gitu. Mungkin kalau anak yang usianya agak gede tadi yang katakanlah 3 tahun baru dapat akses, kemudian setelah menjalankan terapi berbulan-bulan, setelah diajarin terus, nanti coba kalau memang dia belum bisa menjawab, nah baru coba kita untuk memancing dengan cara meniru, mencoba meminta dia meniru. Tapi kalau anak 1 tahun kan dia menirunya tidak terlalu aktif ya, cenderung dia memang menerima dulu. Itu. Jadi itu perlu kita pahami ya. Jadi tetap gunakan pertanyaan tapi jawabannya lebih banyak ya. Lebih banyak kita bombardir. Bukan sebaliknya, pertanyaannya banyak, jawabannya cuma diulangi 1-2 kali aja. Jadi itu kurang powerful ya. Karena esensinya adalah di jawaban itu dulu sebelum pertanyaan. Bapak Yusuf Rahman bisa dipahami? Oh iya, ini istrinya. Iya Pak, Oh, bisa istrinya, Pak. oh, Terima iya. kasih. Iya. Ibu, putranya usia berapa? Besok November usia biologisnya 3 tahun, sedangkan dari usia pendengarannya baru 8 bulan Pak. Tapi setelah kemarin dievaluasi sama terapisnya, memang kami dikasih target untuk mengajarkan kata tanya seperti berapa, siapa, apa. Nah itu khawatirnya apa yang kami ajarkan bentuknya testing gitu. Berarti meskipun targetnya adalah dia paham kata tanya, tetap kita ajarkan cara menjawabnya ya Pak. Betul, iya betul. Oke, Jadi baik. bukan berarti fokus ke pertanyaannya, tapi kita sandingkan pertanyaan itu dengan jawabannya pula gitu. Justru yang terpenting untuk membangun pemahaman itu bukan paham pertanyaannya dulu, tapi berpaham jawabannya. Tapi kita bisa campurkan itu pertanyaan sama jawaban, tapi jawabannya lebih disonding lebih banyak, gitu ya. Bagaimana kita bertanya, sedangkan anak belum bisa tahu jawabannya kan aneh ya. Tadi seperti yang di awal saya jelaskan, seperti anak sekolah, kasih pembelajaran dulu 3 bulan awal, nanti ada ujian tengah semester, nanti pembelajaran lagi ada ujian akhir semester. Tidak pertanyaan dulu, baru belajar kan tidak gitu. Kalau mungkin sekedar pertanyaan untuk evaluasi, ya tadi silakan. Tapi ketika anak belum mampu, maka langkah kita apa? Apakah bertanya terus, ataukah kita memberitahu atau mengajarkan jawaban-jawabannya? Ya, berhitung juga boleh. Ayo coba ini hitung ada berapa ya? 1, 2, 3. Ada 3. Kita hitung 1, 2, 3. Gitu. Kira-kira gambarannya seperti itu ya, Ibu ya. Oh iya, baik Pak. Terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama. Kemudian dari Mama Bu Silvi, Zoya kan sudah nggak fokus, jadi gampang ke distract sama hal lain. Gimana caranya supaya Zoya mau fokus memperhatikan? Nah, anak yang dengan gangguan pendengaran, ini yang bahasanya belum berkembang ya, mungkin masih baru mendapatkan akses atau mohon maaf, mungkin aksesnya memang dengan alatnya masih belum tercover penuh. Jadi anak yang mengalami gangguan pendengaran sedikit atau banyak dia memiliki masalah fokus. Dan bagi beberapa orang itu akan menjadi penilaian yang buruk. Artinya yang menjudge anak ini nggak fokus nih, fokusnya jelek, konsentrasinya buruk, ya susah untuk melihat sesuatu yang bersama-sama dengan orang lain. Nah, kalau buat saya tidak bisa menilai langsung bahwa anak ini konsentrasi buruk, fokus buruk, tidak bisa. Karena itu sudah gandengan anak yang punya gangguan pendengaran, maka dampaknya adalah fokusnya juga akan terganggu. Tapi sebenarnya bukan karena dia nggak bisa fokus, cuman
dia punya sudut pandang sendiri, kita punya sudut pandang sendiri yang itu nggak ketemu. Ya. Kalau anak punya bahasa kan bisa bilang itu ada cicak. Nah, karena dia paham, dia juga lihat cicak. Itu. Oh itu, coba tutup pintunya. Dia paham, maka dia tutup pintunya. Tapi kalau anak gangguan pendengaran atau yang bahasanya masih minim, karena dikasih perintah, dikasih pertanyaan, atau diajarin dia nggak nyambung, nah seakan-akan anak ini tidak fokus, ya. Maka perlu kita lihat dulu perilakunya. Dia kalau misalkan lihat mainan fokus nggak? Maksudnya katakanlah dia lihat mobil, ya dia memperhatikan mobil, bukan lihat mobil terus lihatnya yang lain. Mungkin kalau dia ke distract, oke lah. Tapi kalau bermain, melihat sesuatu yang dia pegang, melihat sesuatu yang dia tidak pegang, dan itu terjadi pada waktu lama, nah maka bisa jadi itu ada masalah. Terus termasuk bisa hal sederhana testingnya. Dia bisa nggak nyusun balok ya, balok. Kalau anak Zoya boleh tahu usianya berapa, Bu? Biologisnya Mama Zoya. Zoya usianya 3 tahun 4 bulan, Abed. 3 tahun 4 bulan. 3 Ya. tahun 4 bulan targetnya minimal dia bisa menyusun balok 8. Nah, itu termasuk melihat dia fokusnya bagus atau enggak. Ya. Kalau itu dia bisa Om. Jadi kayak gini loh, kalau dia itu lagi terapi, lagi sesi terapi atau lagi saya ajarin di rumah, itu dia itu kayak kalau saya ngajarin apa, dia fokusnya ke yang lain gitu. Tapi kalau dia misalkan megang mobil atau megang suatu benda gitu, dia udah fokus ke situ ya sudah ke situ. Dikasih yang lain nggak mau gitu. Dimasukin kata-kata atau apa gitu, dia udah kayak nggak kayak nggak ngedengerin gitu loh. Udah fokus ke situ aja kayak gitu. Ya. Nah, itu sebenarnya situasi yang biasa, Ibu. Ya tadi saya sampaikan. Karena dia bahasanya belum komplit, belum paham, belum banyak kosakata yang dia pahami, maka terjadi komunikasi yang tidak lancar, ya nggak nyambung, sehingga seakan-akan anak ini tidak bisa diarahkan, nggak bisa diajak komunikasi yang baik. Maka saran saya untuk anak yang baru belajar mendengar dan berbicara, seperti Zoya ini, sedikit saya nggak tahu kondisi Zoya, maka kalau ketika perhatian dia pindah ke objek yang lain, Ibu bahasakan itu. Ya, Ibu bahasakan itu. Misalkan Ibu misalkan sedang menunjukkan katakanlah mainan yang lain atau buku, kadang-kadang dia nggak tertarik, dia lihat yang lain. Kalau buat saya akan ikuti itu. Dia sedang lihat apa, bisa jadi buku itu dia nggak tertarik, dia sedang tertarik dengan mainan yang lain, buat saya nggak masalah. Saya akan ikuti. Karena saya memahami dia belum punya bahasa gitu. Dan termasuk ini masalah yang sering dijumpai adalah anak yang baru belajar bahasa dari mendengarkan, mereka membaca bukunya umumnya memang pendek. Dan itu sudah biasa itu. Mungkin nggak bertahan sampai 5 menit gitu. Kalau lebih dari 5 menit, luar biasa itu. Tapi bukan berarti yang di bawah 5 menit dia nggak bagus, nggak. Karena memang bahasanya pendek. Tapi ketika bahasanya dia udah banyak, pengalaman saya yang tadinya dia hanya bisa bertahan 3 menit, 5 menit, setengah jam bisa itu. Jadi ketika masih 1 tahun awal, bahasanya sangat sedikit, baca buku cuma 5 menit maksimal. Kemudian setelah berjalan 3 tahun, baca buku aja setengah jam, itu pun sebenarnya masih bisa dibuat lebih lama, ya. Karena dari sisi kosakata banyak, kemudian kita ngomong nyambung, sehingga dia pun juga bisa kita arahkan, habis ini ke sini, habis ini ke sini, habis ini ke sini, secara verbal, itu ya. Jadi kalau untuk Zoya, rekomendasi seperti itu, Ibu. Coba ikutin anak itu kemauannya apa, jadilah komentator bola. Oke, ya. Oke ya. Ya, makasih Om Abe. Jadi nggak harus kita nggak harus memaksakan harus main ini, harus belajar ini, tidak. Ya. Iya. Tapi nanti kalau sudah mulai ada pemahaman, boleh ditarik pelan-pelan, coba ikutin target Mama, ya. Oke, ya. Makasih Om Abe. Sama-sama Mama Zoya. Selanjutnya dari Ibu Mila. Hanif usia dengarnya 8 bulan, usia biologis 4,5 tahun. 4 tahun 5 bulan ya. Diajak ngomong untuk menyebut 8, 9, 10 sudah. Karena menyebutnya itu sudah menyebut 3 suku kata. Kalau 2 suku kata dari 1 sampai 7 Hanif bisa menyebutkan. Jadi bagaimana cara mengajarkan? Karena dalam pengucapan 3 suku kata tersebut. Terima kasih. Oke.
Jadi Bapak Ibu, Apa? nah, bagaimana menyebutkan 3 suku kata bisa mudah, ini tetap Belum. akan tergantung dari Iya. kondisi pendengaran dia dan juga kemampuan dia. Contoh Ibu Bilang. ya, anak 1 tahun, Ya, aku kira-kira apakah dia bisa menyebutkan langsung panjang 3 suku kata, misalkan sepatu, atau nggak usah sepatu deh, katakanlah ketika memanggil kata bunda. Nah, umumnya anak usia 1 tahun ketika dia sudah ada kosakata yang keluar, itu yang diucapkan adalah 1 suku kata yang umumnya di belakang. Misalkan bunda itu da atau na. Makan, paling cuma am. Katanya makan, tapi spontannya am. Kenapa bisa begitu? Karena secara ucapan paling mudah itu am. Bukan berarti anak itu ngucapinnya salah. Itu sudah normal. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ngajarkan kata makan, anak imitasinya am, itu usaha yang bagus untuk usaha bagus yang sudah dimulai anak. Nah, jadi bagaimana kalau 3 suku kata? Pertama, kenali kemampuan rata-rata anak, kemampuan bahasa dan juga ucapannya. Kemudian yang kedua, perhatikan apakah kata itu sering dipakai atau tidak. Kalau kata itu sering dipakai, maka potensi untuk menyebutkan 3 suku kata secara utuh atau paling nggak tersebut semuanya walaupun tidak sempurna itu lebih besar dibandingkan yang walaupun 2 suku kata tapi jarang-jarang. Ya. Jadi tetap ini akan perlu saya lihat karena untuk isi informasinya saya tidak cukup melihat bagaimana bisa mengajarkan 3 suku kata supaya anak itu bisa ngikuti langsung ya, tapi bertahap. Misalkan sepatu, saya berharap dia ngucapin tuh dulu, minimal tuh, terus meningkat tuh, nanti meningkat patu, nanti meningkat patu, nanti meningkat lagi tepatu. Jadi dia langsung utuh. Itu proses yang normal seperti itu, yang dialami sama anak-anak normal, yang kita aplikasikan pada anak-anak yang memakai teknologi pendengaran. Bisa dipahami Bapak Ibu ya. Ini contohnya kalau misalkan 10, ya ada 9, 8, 9, 10. Untuk ucapan pertama minimal saya berharap anak itu ngucapin belakangnya dulu. 9, an. 8, an mungkin sama karena akhirnya an semua. 10, Nah, terus diajarkan 8 tahun saya berharap meningkat apa? 8 maksudnya. Apa? 9, ya. Kok bisa berubah? Tadinya sudah an jadi ya. Karena ketika berusaha mengucapkan suku kata yang lebih banyak, itu akan bisa terjadi perubahan. Yang tadinya sudah muncul hurufnya tiba-tiba jadi hilang, itu sangat wajar sekali, Bu ya. Jadi kita nggak bisa langsung berharap, ini tadinya sudah muncul, terus nambah ucapan di tengah, suku kata di tengah, tapi konsonan yang di belakang malah jadi hilang. Itu sangat bisa dimaklumi, Bapak Ibu ya. Itu. Nah, jadi misalkan tadi 8, an, apan, terus apan, siapan. Nah, berproses seperti itu terus Ibu ya sampai akhirnya nanti matang. Nah, ini sedikit informasi Bapak Ibu. Kita pahami anak normal ucapannya itu berkembang sempurna itu butuh waktu 6 sampai 7 tahun. Ya, 6 sampai 7 tahun anak normal. Mulai menggunakan konsonan dalam bentuk kata umumnya mulai usia 1 tahun dimulai dengan huruf MPB itu yang paling umum. Ya, yang paling umum itu menggunakan huruf MPB di awal mereka belajar bahasa. Ini anak kasus anak normal ya, anak dengan pendengaran normal umumnya di situ. Sehingga dengan proses seperti itulah kita juga memandang anak-anak yang dengan gangguan pendengaran dengan dibantu teknologi pendengaran, kita berharap juga prosesnya minimal seperti itu. Ya, jadi tidak langsung 1 tahun berharap ucapannya mama langsung jelas. Mama gitu, 8. Nah, ini ekspektasi tapi tidak realistis ya. Ekspektasinya boleh tapi kurang realistis gitu. Begitu ya, Ibu Mila. Bisa dipahami Ibu Mila?
Baik, saya lanjutkan. Oh, ya, mohon maaf ya sinyalnya tadi putus nyambung, putus nyambung. Eh, hmm, Baik, Bapak Ibu, silakan kalau ya mungkin ada keperluan bisa meninggalkan ruangan lebih dulu. Kemudian mau tanya ini dari siapa? Redmi ya. Gimana cara membuat anak agar lama fokusnya saat kita sedang mengajarkan anak usia anak 5 tahun? Kalau strategi saya adalah ikuti perhatian anak, Bapak Ibu. Jadi dia apa namanya itu tertarik pada sesuatu apa, kita ikutin. Kalau misalkan mau mengenalkan sesuatu yang baru dari kita, artinya target itu yang membuat Bapak atau Ibu, maka buat saya kita mencoba. Lalu kita lihat apakah anak tertarik atau tidak. Seperti halnya kita, kalau kita sedang tertarik pada sesuatu, ya katakanlah HP lah ya, YouTube, ya karena kita tertarik bisa bertahan lama. Anak-anak pun juga sama ya. Ini anak-anak, orang dewasa sama. Tapi bagaimana kita disodori sesuatu yang kita nggak suka, mungkin hanya sekedar menerima tapi tidak dipakai atau ya ditinggal begitu aja. Nah, anak juga sama kondisinya. Kalau anak nggak tertarik, maka dia tidak akan memperhatikan dalam waktu yang cukup lama, gitu ya. Jadi bagaimana melihat fokusnya supaya panjang ya, termasuk salah satunya perhatikan apa yang anak sukai. Itu apa yang anak sukai itu yang digunakan untuk media pembelajaran. Ini siapa Ibu Retmi nih ya. Kira-kira begitu ya Bu Retmi ya. Walaupun secara jawaban masih lebih banyak, cuman paling sederhananya salah satunya seperti itu poinnya Ibu. Dari Mama Akbar, kalau di tempat terapi anak bisa menirukan apa yang terapis ajari, tapi kenapa saat dipraktikkan di rumah susah ya? Untuk anak malah ngajak bercanda terus kalau di rumah. Kondisi sudah natural, sudah lewat tidak duduk manis. Nah, memang kalau di rumah tantangannya memang lebih besar. Di antaranya ya karena banyak hal yang bisa mengganggu konsentrasi anak ya, karena banyak hal. Kemudian karena kita biasa berjumpa itu memang bisa jadi membuat anak merasa biasa. Ya, kalau sama guru kan mungkin ada spesial media mainan ya, sehingga ini dia berharap sesuatu yang lebih di situ. Nah, maka kalau di rumah tips saya supaya mudah, yang pertama tadi termasuk tidak terlalu sering meminta anak meniru. Termasuk Ibu, Bapak Ibu, meminta anak terlalu sering meniru itu termasuk kalau saya mengatakan semi testing ya. Semi testing. Karena umumnya kita meminta anak meniru itu langsung sempurna. Jadi katakanlah kita minta anak bilang mama, anak cuma bilang ya. Diulangi lagi sampai sempurna mama. Enggak mama. Kita ulangi terus. Nah, kalau prosesnya seperti itu akhirnya sama dengan memerintahkan dengan cara yang kurang bijak ya, karena kita menekan terus sampai harapannya sempurna, tapi kita belum nggak memahami itu bahwa anak sudah berusaha nih, perlu kita apresiasi ya. Terus kita juga perlu memahami bahwa anak belajar berbicara itu butuh waktu, jadi tidak bisa langsung sempurna, apalagi anak yang dia punya masalah pendengaran tentu tidak seperti kondisi anak normal ya. Anak pakai alat juga masih perlu proses melalui proses mapping ataupun fitting ABD, yang itu juga tidak dicapai dalam waktu singkat ya. Jadi dari sisi keoptimalan akses pun juga bertahap, tidak langsung sempurna jelas seperti bayi yang normal itu. Ya, jadi saran saya begitu, ketika meminta meniru jangan terlalu push begitu sering. Ya.
ketika anak sudah mencoba meniru dan sudah ada produksi, apresiasi. Oh iya, pinter. Nanti cari kesempatan yang bagus lagi agar harapannya anak lebih termotivasi. Gitu Mama Akbar ya. Terus kalau bercanda, nah kadang kita nggak bisa menilai anak bercanda itu nggak serius ya belajarnya ya. Jadi ada masa-masa anak itu memang perlu bisa bercanda. Itu ya. Yang itu anaknya udah di atas 3 tahunan atau 4, di atas 4 tahun. Jadi memang ada masanya anak itu belajar bercanda. Itu termasuk bagian dari perkembangan aspek kognitif ya. Bisa bercanda, bisa memanipulasi kondisi, itu juga bagian dari perkembangan anak, perkembangan umum. Sehingga kita, kalau saran saya, maka kita respon dengan positif dan kita cari cara bagaimana ketika dia memanipulasi itu, nah kita nggak terkecoh dan kita nggak merasa ini merasa dipermainkan ya. Contohnya tadi misalkan anak jawabnya salah, gantian aja kita bilang salah. Misalkan saya pegang mobil, saya bilang, aku pegang truk. Nah, anak yang sudah paham itu bisa akan nyaut mobil, atau kalau yang sudah panjang, bukan mobil. Oh, bukan, ini truk. Kan, mobil. Nah, justru ketika kita berusaha meniru seperti dia manipulasi keadaan, kita juga mencoba memanipulasi kembali, mencontoh apa yang dia lakukan, justru dia mengoreksi. Terkadang seperti itu. Jadi justru salah satunya adalah kita berpura-pura bodoh, itu juga salah satu strategi bagaimana membuat anak itu memberikan respon yang baik. Tapi ini juga tidak selalu begitu ya. Kita tetap lihat kondisi ya. Cuman itu salah satu keadaan yang bisa mungkin terjadi. Anak itu kadang suka melihat orang dewasa terlihat bodoh di depan dia gitu. Di saat memang dia sudah tahu. Tapi kalau anak belum tahu ya jangan pura-pura bodoh dulu, karena kita perlu memberikan input yang benar ya. Begitu Mama Akbar. Bisa diterima Mama Akbar? Kemudian dari Pak Haris Pemalang, anak kami sudah 5 tahun, untuk sekolahnya bagaimana ya Pak? Apakah menunggu sampai keluar kata-kata, sekolahnya di SLB atau umum ya? Tentu ini perlu lihat kemampuan anaknya ya Bapak Ibu. Jadi kalau dari sudut pandang saya untuk sekolah yang jelas kalau anak itu nggak ada masalah apa-apa, maka sesuai dengan usia dia. Misalkan 5 tahun itu ya TK, kalau 7 tahun SD. Apakah nanti di SLB atau umum itu tergantung dari hasil evaluasi perkembangan anak itu. Oke. Jadi ini perlu menilai lebih dalam kondisi anak, dan saran saya nanti konsultasi dengan sekolah yang akan Bapak Ibu targetkan di situ, juga nanti ditunjang dengan saran dari terapis, kira-kira nanti anak ini cocoknya masuk sekolah apa ya. Kalau sekolah umum, kalau bahasanya bagus, pendengarannya bagus, potensinya mungkin bisa. Tapi kalau bahasanya sangat terbatas, ya setidaknya paling tinggi inklusi ya. Mungkin kalau terbatas banget bisa jadi SLB, tapi ini tetap tergantung dari kondisi anak itu seperti apa dan fasilitas-fasilitas yang tersedia di daerah tersebut, Bapak Ibu. Kemudian dari Umi Hasna. Ya, terima kasih Mas Abek. Oh iya Pak Aris, ya. Bisa diterima Pak Aris? Atau mungkin ingin bertanya lagi pengembangannya? Ya ini masih bingung sih, masih bingung mikir nanti anak gimana sekolahnya. Sementara terapi masih berjalan, tapi kata yang keluar ini ya belum banyak ya, masih bubuk, terus makan gitu tok. Yang lain-lain belum. Oke. Jadi terapi tetap berjalan ya Bapak Aris ya? Iya, masih tetap rutin. Terus kalau sekolah tadi tetap sesuaikan usia, cuman pilihan sekolah nanti yang sesuai yang mana tentu perlu ada didukung dengan hasil evaluasi kemampuan putra atau putri Bapak Aris. Gitu. Nanti tentu kan itu perlu ada komunikasi dengan terapis dan juga pihak sekolah yang akan dituju. Ya. Ada contoh ini, misalkan ada yang sekolah
sekolahnya udah label inklusi, tapi berhubung fasilitasnya nggak mencukupi atau sekolahnya terbatas, bisa jadi nggak bisa masuk ke situ. Atau ada yang sekolah umum, belum punya pengalaman, tapi dia memang berani, atau mungkin swasta, ya, yang penting biaya ada kan begitu. Bisa jadi akan diterima di situ. Yang penting kan ada komunikasi dan juga komitmen yang terbangun antara pihak sekolah sama pihak keluarga. Yang penting intinya adalah pilihlah sekolah sesuai dengan kebutuhan anak atau kondisi anak, Bapak Aris, ya. Iya, Pak. Oke. Dari Umi Hasna, bagaimana mengurangi kata-kata rancuan Hasna. Jadi Hasna ini suka bercerita dengan bahasanya sendiri, padahal alhamdulillah sudah beberapa hari ini bisa spontan muncul 3 kata seperti Umi Hasna, Umi Hasna mau minum, Hasna mau mandi. Jadi kata-kata yang nggak jelas, ada kata-kata yang jelas, ada yang nggak jelas, itu juga biasa terjadi Bapak Ibu, atau ini Umi Hasna ya. Ada bahasa istilahnya jargon. Jargon itu anak berusaha atau terlihat seperti mengucapkan kata-kata tapi nggak jelas, kita belum paham. Tapi dia kelihatan seperti ngomong sesuatu gitu ya. Nah itu jargon, dan itu mesti dialami anak-anak yang bahasanya berkembang. Jadi prosesnya sebelum menuju ke kata umumnya adalah jargon. Itu biasanya dialami anak usia di bawah 2 tahun, ya. Walaupun anak sudah punya kata-kata yang lain jelas, tapi ada kata-kata baru masih semacam kita nggak bisa memahami, itu bisa jadi jargon. Ya, jadi itu dimaklumi saja, dan itu kita apresiasi positif bahwa dia ada itikat untuk ada inisiatif untuk berkembang bahasanya, berbicaranya. Tinggal pikirkan kira-kira anak ini ngomong apa, ya. Terus kita coba terjemahkan, membantu dia supaya mengucapkan lebih jelas. Itu Mama Hasna ya. Jadi kita nggak perlu potong, ini ngomong nggak jelas terus dipotong, nggak usah. Biarkan dulu, terus nanti kita pikirkan bahasa apa yang kira-kira yang sedang anak pikirkan ini. Terus kita sampaikan ke dia. Begitu ya Umi Hasna ya. Baik, terima kasih Om Abe. Iya, sama-sama. Terus ada dari Ibu Dea. Usia biologis 5 tahun 9 bulan, usia dengarnya 1 tahun 2 bulan, baru bisa bilang aba, maka tahu. Mata bilangnya malah, jadi beberapa huruf abjad dan hijayah sudah bisa dibaca dan diingat. Yang ingin saya tanyakan, apakah perkembangannya anak saya wajar atau masih tertinggal dibanding temannya? Apa yang harus saya lakukan di rumah? Agak susah fokus belajar dengan mamanya. Oke. Jadi ini anaknya baru pakai 1 tahun 2 bulan ya, usia dengar 1 tahun 2 bulan. 1 tahun 2 bulan, kira-kira kalau anak 1 tahun 2 bulan kan bahasanya kan juga tidak begitu banyak ya, masih terbatas. Nah sehingga untuk melihat anak ini fokus atau tidak, kalau memang sudah ada kata-kata yang dipahami, Ibu boleh nanti coba testing dengan kata itu. Misalkan tunjuk mata. Jadi coba dengan kata yang dia sudah paham dulu Ibu. Kalau dia bisa melakukan itu benar, berarti fokusnya bagus. Ya, fokusnya dapat. Nah, kalau misalkan Ibu mencoba dengan kata yang dia nggak paham, dia mengarahnya kemana-mana, memang sewajarnya begitu, karena memang dia belum paham. Ya. Jadi, kalau misalkan seperti ini case-nya bisa jadi karena memang masih bahasa terbatas, sehingga fokusnya juga masih terbatas. Berarti apa yang harus dilakukan? Ya, tingkatkan pemahamannya, kosakata yang dipahami perlu ditingkatkan, tambah kosakata. Kemudian kalau ucapannya mata dia bilangnya malah, untuk 1 tahun 2 bulan masih oke juga Ibu ya. Jadi ini masih kategori dimaklumi, wajar. L itu termasuk huruf yang umumnya terucap di umur antara 2,5-3 tahun ke atas ya. Umumnya berubah jadi maaf. Ya. Oh, mata jadi malah. Oh ya. Jadi kalau mata jadi malah, ini L-nya yang lebih bagus. Munculnya lumayan cepat. Tapi secara perubahan masih bisa dimaklumi, Bu. Ya, oke. Jadi yang saya nilai berarti jadi perubahannya aja. Secara perubahan masih bisa dimaklumi, tapi potensi untuk diperbaikinya cukup besar. Ya, karena T itu termasuk huruf yang
anak bisa muncul umumnya di bawah usia 2 tahun ya. Termasuk usia 1 tahun memungkinkan juga bisa muncul lebih bagus. Jadi tapi kalau nggak stabil masih oke ya Ibu ya. Kalau dari sisi bahasa apakah tertinggal karena ini informasinya baru sekilas, jadi saya belum bisa mengatakan anak ini tertinggal atau tidak. Perlu ada informasi lebih banyak terkait dengan bahasa reseptif, ekspresif dan juga respon mendengar si adik ya Ibu ya. Gitu Ibu Dea. Ya, terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Baik Bapak Ibu, saya kira kita cukupi dulu pertemuan kita pada sore hari ini tepat pukul 5:30 ya sesuai dengan jadwal yang sudah kita agendakan. Saya kira masih banyak yang Bapak Ibu ingin tanyakan. Saya persilakan Bapak Ibu bertanya secara pribadi atau melalui grup yang sudah kita bikin untuk webinar ini ya. Jadi terbuka saja ya. Jadi terbuka saja kalau ingin melontarkan pertanyaan-pertanyaan. Dari saya ada kekurangannya dan saya yakin banyak kekurangannya, termasuk tadi ada gangguan sinyal dan sebagainya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain kesempatan. Mudah-mudahan ilmu yang atau sharing yang kita bagikan pada sore hari ini membawa dampak positif, manfaat dan berkah buat Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, sampai ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.